Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin membuat sebuah tugas video untuk dalam rangka mengumpulkan tugas data science, di mana topik utamanya yakni sekarang data preparation atau persiapan data, diskusi dan evaluasi mandiri bersama artificial intelligence. Saya sendiri sebagai Muhammad Pandu Prayogo, kemudian ada Muhammad Kodi Reodi, dan juga Muhammad Nur Hussein yang saat ini sedang berhalangan hadir. Kemudian promnya seperti biasa, bertindaklah sebagai seorang dosen mata kuliah sains data. Lalu ajukan sebuah pertanyaan untuk menguji pemahaman saya tentang topik yang dimana keywordnya sudah kami siapkan. Di mana 5 topik utamanya, yang pertama ada future engineering, dan kedua ada data resampling, ketiga ada future scaling, keempat ada data cleansing, kelima ada data reduction. Jadi kita mulai dari topik yang pertama, teman-teman. Di mana topik pertama yang kita pilih yakni adalah future engineering. Engineering, pastikan dalam kuis interaktif dengan tingkat kesulitan mahasiswa. Di sini sudah ada soalnya, teman-teman. Tentu, mari kita uji pemahaman dasar kamu mengenai salah satu tahap paling krusial dalam siklus proyek sains data. Sebagai dosen, saya ingin melihat sejauh mana kamu memahami konsep manipulasi data mentah agar menjadi informasi yang lebih bermakna bagi mode pembelajaran mesin. Berikut adalah kuis interaktif mengenai konsep dasar future engineering yang disesuaikan untuk tingkat mahasiswa semester awal. Dalam konteks sains data, apa tujuan utama dari melakukan future engineering? Yang pertama adalah mengubah dan memilih variabel yang ada agar model dapat belajar lebih efektif. Kedua, menghapus semua data yang memiliki nilai nol atau kosong secara otomatis. Ketiga, mengganti algoritma pembelajaran mesin dengan yang lebih canggih. Keempat, mengurangi jumlah data agar proses loading lebih cepat. Setahu saya, future engineering itu kayak kita melakukan pembersihan data atau mungkin menyiapkan data yang sekiranya itu bisa dipakai di model yang telah kita siapkan, sehingga model itu dapat melakukan eksekusi dengan efektif dan belajar secara ringkas atau setidaknya itu lebih optimal istilahnya. Di sini ada petunjuk, pikirkan tentang bagaimana kita menyajikan makanan atau data yang lebih bergizi untuk mesin agar ia pintar. Kalau menurut saya, pasti tidak jauh dari jawaban A atau enggak. Tapi kalau menurut saya sih harusnya A sih. Oke, kebetulan di sini benar, teman-teman. Future engineering bertujuan menciptakan fitur yang menonjolkan pola penting dalam data sehingga meningkatkan performa model. Jadi ya, future engineering bertujuan menciptakan fitur dan jawaban yang benar adalah A, mengubah dan memilih variabel yang ada agar model dapat belajar lebih efektif, seperti yang saya bilang tadi. Oke, sekarang lanjutkan dengan materi. Yang kedua, kita bakal bahas data resampling, yang merupakan lanjutan dari future engineering. Tentu mari kita berlanjut ke materi berikutnya. Sebagai dosen, saya melihat data resampling adalah teknik yang sangat vital. Sangat vital ini berarti sangat, istilahnya kayak sangat utama lah ya, nggak bisa dilewatin. Terutama ketika kamu menghadapi masalah data yang tidak seimbang atau imbalance data. Ya, sesuatu yang sangat sering ditemui di dunia nyata. Silakan kerjakan kuis berikut untuk menguji pemahaman dasar kamu mengenai teknik oversampling dan undersampling. Wah, ternyata soalnya ada 5 ya. Jika kamu memiliki data klasifikasi di mana 95% datanya adalah kelas A dan hanya 5% adalah kelas B, kondisi ini disebut sebagai, harusnya sih, oke, saya bacakan jawabannya dulu. Yang pertama ada data redundancy, kedua data normalization, ketiga ada filter scaling,
4 adalah imbalance data. Harusnya sih data yang tidak seimbang, teman-teman. Karena di sini persenan dari data yang paling banyak itu hanya di kelas A dan kelas B itu hanya 5%. Seperti yang dibilang tadi, data resampling, yang dimana data resampling ini cocok buat data yang tidak seimbang, harusnya yes juga. Istilah ini digunakan ketika distribusi kelas dalam dataset tidak merata, di mana satu kelas mendominasi kelas lainnya secara signifikan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Teknik sampling yang dilakukan dengan cara menghapus beberapa sampel dari kelas mayoritas agar jumlahnya seimbang dengan kelas minoritas disebut teknik sampling yang dilakukan dengan cara menghapus beberapa sampel dari kelas mayoritas. Pikirkan kata yang berarti yang mengurangi atau di bawah. Di sini ada petunjuk bahwa mengurangi atau di bawah harusnya under sampling. Oke, ternyata benar teman-teman. Di sini under sampling bertujuan mengurangi jumlah sampel pada kelas yang dominan akan setara dengan kelas yang lebih sedikit. Atau ya, under sampling. Mungkin bisa disimpulkan kalau oversampling adalah kebalikan dari undersampling. Menurut pendapat saya, apa risiko utama yang mungkin terjadi ketika menggunakan teknik random oversampling secara berlebihan? Tadi dijelaskan kalau di sini ada sampling bertujuan mengurangi jumlah sampel pada kelas yang dominan. Jadi kita bisa jadi mengurangi kelas yang minoritas ya. Jadi jawabannya ada model menjadi bias terhadap kelas mayoritas, overfitting pada kelas minoritas, data menjadi terlalu sedikit untuk dilatih, waktu training menjadi jauh lebih singkat. Mungkin bisa jadi jawabannya A, harusnya. Ingatlah apa yang terjadi jika model menghafal data yang sama berkali-kali. Overfitting sih harusnya teman-teman. Overfitting itu kondisi di mana model itu hanya sebatas menghafal dari data yang kita punya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke materi berikutnya, yakni filter scaling. Materi filter scaling sangat krusial karena banyak algoritma pembelajaran mesin sangat sensitif terhadap tentang nilai dari fitur-fitur yang kita gunakan. Tanpa scaling atau tanpa mengukur ya istilahnya, fitur dengan skala besar bisa mendominasi fitur dengan skala kecil. Padahal keduanya mungkin sama pentingnya. Mari kita uji pemahaman Anda mengenai teknik-teknik utama dalam filter scaling melalui kuis berikut. Mengapa kita perlu melakukan future scaling pada algoritma seperti K-nearest neighbors atau KNN atau super vector machine atau SVM? Mengapa kita melakukan future scaling? Di sini ada jawaban untuk mengubah data kategorikal menjadi data numerik agar bisa dihitung. Kedua, agar jumlah kolom dalam dataset menjadi lebih sedikit dan efisien. Ketiga, agar fitur dengan tentang nilai besar tidak mendominasi perhitungan jarak dibandingkan fitur dengan bentang kecil. Keempat, untuk menghapus data pencilan atau outliers secara otomatis dari dataset. Coba kita lihat petunjuknya. Ingat bagaimana algoritma KKN menghitung kedekatan antara dua titik data. Kalau di petunjuknya di sini ada kata kunci kedekatan, pasti kita bakal mengarah jawaban yang ada jaraknya. Harusnya jawabannya C, teman-teman. Agar fitur dengan rentang nilai besar tidak mendominasi perhitungan jarak dibandingkan fitur dengan rentang kecil. Dan alhamdulillahnya benar. Algoritma berbasis jarak sangat dipengaruhi oleh skala. Scaling memastikan setiap fitur berkontribusi secara adil dalam perhitungan. Oke, kita lanjut satu soal lagi. Teknik scaling yang mengubah nilai data sehingga berada dalam rentang tertentu biasanya 0 hingga 1 disebut teknik scaling yang mengubah. Harusnya di sini jawabannya A, max scaling, di mana nilai minimal itu pasti diisi dengan 0 dan max itu diisi dengan nilai 1. Untuk standarisasi itu mungkin berdasarkan apa ya?
berdasarkan fitur atau labelnya mungkin. Saya belum tahu. Tapi menurut pendapat saya ada di jawaban A. Pikirkan teknik yang menggunakan nilai minimum dan maksimum dari kolom tersebut. Jadi jawabannya A ya teman-teman. Min max scaling. Min max scaling secara spesifik memetakan nilai terkecil menjadi 0 dan nilai terbesar menjadi 1. Dan itu ada 3 materi yang sudah saya jelaskan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Muhammad Kodi Riyadi. Oke, Oke, aku ketik dulu aja ya, sambil kamu baca-baca. oh, ya, Nah, ya, kalau misal soalnya ada 5 atau berapa, kamu jawab 2 aja lah. iya. Aku kaget itu tiba-tiba 5 soalnya. Tadinya satu Ya, doang. kemarin satu. Iya. Hmm. Oke, jadi di sini pada tahap data cleansing. Oke, selamat kamu telah sampai pada salah satu tahap paling krusial dan biasanya paling menyita waktu dalam siklus hidup proyek data. Sebagai dosen, saya sering mengatakan bahwa data yang kotor akan menghasilkan model yang menyesatkan, garbage in, garbage out. Nah, data cleansing atau pembersihan data adalah proses mendeteksi dan memperbaiki atau menghapus catatan yang korup, tidak akurat, atau tidak relevan dari dataset. Nah, mari kita uji pemahamanmu tentang bagaimana seorang data scientist memandikan datanya sebelum diolah lebih lanjut. Oke, di sini terdapat soalnya, kamu menemukan kolom usia yang berisi nilai 19, 21, negatif 5, 20, dan 200. Dalam data cleansing, nilai negatif 5 dan 200 disebut sebagai, yang pertama ada outlier, pencilan atau inconsistent data, kemudian B, missing values, terus C, duplicate data, yang terakhir categorical data. Oke, jadi di sini petunjuknya, pikirkan tentang nilai yang aneh dan tidak mengikuti pola mayoritas data lainnya. Nah, menurut saya, ini jawabannya pada outliers atau pencilan atau inconsistent data. Ya, benar jawabannya karena nilai yang berada jauh di luar rentang normal atau tidak logis secara biologis atau seperti usia negatif dikategorikan sebagai pencilan atau data tidak konsisten. Oke, kemudian soal nomor 2, apa perbedaan utama antara deletio atau menghapus baris dan imputation dalam menangani missing values? Oke, A, deletion menambah data baru sedangkan imputation menghapusnya. Kemudian ada deletion membuang baris atau kolom yang kosong, sedangkan imputation mengisi nilai kosong tersebut dengan nilai tertentu atau seperti min atau median. Kemudian C, deletion hanya untuk data angka, imputation hanya untuk data teks. Kemudian terakhir keduanya adalah istilah yang sama untuk menghapus data. Di sini petunjuknya, arti kata imputasi dalam konteks mengisi kekosongan. Di sini jawaban menurut saya, di sini jawaban menurut saya yaitu yang B, deletion membuang baris kolom. Ya, benar jawabannya. Oke, jadi karena imputasi adalah teknik menebak nilai yang hilang berdasarkan statistik data yang ada agar kita tidak kehilangan informasi di kolom lain. Oke, lanjut ke uh, topik selanjutnya untuk data reduction. Bentar-bentar. AI-nya error. Oke, kita berada. Oke, aman-aman. Kemudian topik selanjutnya data reduction. Nah, sekarang kita masuk ke materi data reduction.
Sebagai dosen, saya sering memberikan analogi, jika kamu ingin pergi mendaki gunung, kamu tidak akan membawa seluruh isi lemari pakaianmu, bukan? Kamu hanya membawa pakaian yang paling penting agar beban tasmu ringan, tapi kamu tetap bisa bertahan hidup. Begitu juga dengan data. Di era big data, memiliki terlalu banyak data, atau baik terlalu banyak baris maupun terlalu banyak kolom, bisa membuat proses komputasi menjadi sangat lambat dan model menjadi terlalu kompleks. Nah, di sini mari kita uji pemahamanmu tentang cara meringkas data tanpa kehilangan informasi intinya. Di sini pertanyaannya, apa perbedaan mendasar antara dimensionality reduction dan numerosity reduction? Oke, A, dimensionality mengurangi jumlah baris, numerosity mengurangi jumlah kolom. Kemudian keduanya sama-sama hanya menghapus data yang kosong atau nol. Kemudian C, dimensionality mengurangi jumlah kolom atau fitur, sedangkan numerosity mengurangi volume atau jumlah baris data. Kemudian yang terakhir, dimensionality hanya untuk data angka, numerosity hanya untuk data teks. Di sini petunjuknya bahwa dimensi dalam tabel data merujuk pada fitur atau kolom. Menurut saya jawabannya di sini, menurut saya jawabannya yang C. Oke, karena dimensionality membuang variabel yang tidak penting, sementara numerosity meringkas jumlah rekor atau misalnya melalui sampling. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, salah satu teknik dimensionality reduction yang paling populer adalah PCA. Apa kepanjangan dari PCA? Yang pertama, Personal Computer Analytics. Yang kedua, Principal Component Analysis. Yang C, Primary Correlation Analysis. Yang terakhir, Predictive Component Arrangement. Di sini petunjuknya istilah yang berarti komponen utama. Jadi jawaban saya, oke, di sini jawaban menurut saya yang C. Oh, ternyata kurang tepat. Nah, jawaban yang benar itu Principal Component Analysis. Nah, karena PCA bekerja dengan mentransformasikan variabel-variabel yang saling berkorelasi menjadi sekumpulan variabel baru yang disebut principal components. Nah, tadi jawaban saya yang C salah karena kan meskipun ada hubungannya dengan korelasi, ini bukan nama tekniknya. Oke, Jadi teman-teman, itu adalah 5 topik utama yang sudah kami jelaskan. Bahwasannya eh, tema utama yang kita jelaskan tadi atau kita pelajari bersama AI atau Artificial Intelligence itu adalah tahapan dalam data science sebelum kita melakukan modeling ya atau istilahnya. Kita itu menyiapkan data itu bisa dipakai model dan data yang dipakai model ini harus memenuhi kriteria atau requirement agar model itu lebih pintar dan bisa mengeksekusi mengeksekusi tujuan yang sudah kita tentukan berdasarkan permasalahan bisnis yang kita alami atau yang kita sedang permasalahkan. Jadi yang topik pertama adalah future engineering, kedua ada data resampling, ketiga future scaling, keempat data cleansing, dan kelima ada data redaction.
yang sudah kami jelaskan. Mungkin apabila ada yang salah atau kurang, kami mohon minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.